Welcome to our channel. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama Riak Sabda, edisi Kamis 2 Mei 2024. Pada bulan ini kita memasuki masa Paskah kelima dan besok juga gereja merayakan Santo Athanasius. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajarkan kita tentang kasih. Kasih kita dengan Tuhan dan kasih kita dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sering mendengar atau menemukan sebuah ceritanya begini. Ada anak muda yang rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan ikut misa pagi di gereja. Ketika ia diminta orang tuanya membeli gula dengan kopi di sebuah toko, anak itu pergi membeli barang tersebut. Ketika ia masuk di sebuah toko, ia mencari barang itu. Ia menemukan barang itu, lalu ia bergegas membayar barang itu kepada tuan toko atau pemilik toko. Ketika ia berjalan pulang ke rumah, ia berjumpa dengan seorang pengemis di jalan. Ia mendekati pengemis itu, lalu ia memasukkan sedikit uang di dalam kantong pengemis itu. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan hari ini menjadi beberapa poin yang menjadi permenungan kita. Poin pertama, relasi kasih mengalir dari Allah. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, sebagaimana ditegaskan dalam bacaan suci hari ini, bahwa Bapa mengasihi Yesus sebagaimana Yesus menjadi tanda kasih Allah kepada manusia. Tanda kasih Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Kurban salib adalah kurban kasih Allah akan manusia. Kasih Allah akan manusia membuat manusia hidup. Kehidupan manusia adalah anugerah kasih Allah. Ini juga kita telah mendengar tentang seorang anak tadi, di mana ia selalu rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan mengikuti misa harian di gereja. Iman seorang anak muda ini sungguh tampak melalui tindakannya, di mana ia menolong orang tuanya membeli sesuatu di toko demi kebutuhan keluarga. Hal ini muncul dari kesadaran pribadi seorang anak yang didorong oleh iman akan Allah. Perbuatan kasih dalam hidup kita tampak melalui hal-hal sederhana bagaimana diceritakan seorang anak tadi. Poin yang kedua, kasih Allah mengalir atas hidup bersama. Yesus mengatakan bahwa kasih itu berdampak dalam hidup bersama. Hal ini juga bagaimana Yesus katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada sesama kita dituntut untuk memiliki kesadaran pribadi. Hal ini juga tampak dalam perbuatan si anak muda tadi, di mana ia memberi sedikit uangnya untuk seorang pengemis. Karena ia sadar bahwa seorang pengemis itu membutuhkan sesuatu untuk hidupnya. Maka para saudara, kita juga bisa berbuat kasih kepada sesama kita melalui hal-hal sederhana, misalnya menolong kawan yang masih bekerja, membantu orang tua membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Hal ini yang sangat sederhana bagaimana ditunjukkan oleh seorang anak muda tadi, di mana ia
membantu orang tuanya untuk membeli barang di sebuah toko. Dan ia juga berbagi kasih dengan sesama melalui ia memberi uang sedikit dengan sesama. Semoga kita bisa menjadi agen-agen kasih Allah dalam komunitas, keluarga, dan tempat kerja kita, serta masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.